saat ini tim NASA berada di hamparan padi yang siap panen di daerah Magelang, tepatnya di desa Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita bersama dengan pemiliknya yaitu Bapak Sukarjono. Ya. Nama saya Sukarjono, alamat Dusun Rejosari 1, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Untuk yang dipanen hari ini berapa meter persegi Pak luasnya? Luasannya 1.870 meter persegi. Jenisnya Mekongga. Kalau umur panen berapa hari Pak? Sekitar 120 hari. Sistem tanamnya, ini Bapak menggunakan sepertinya pakai jajar legowo ya Pak ya? Betul. Nah, itu berapa perkalian ini Pak, jarak tanamnya Pak? Jarak tanamnya itu 40, 20, 20. Oh begitu. Iya. Jadi kalau dalam satu barisnya 10, kemudian antar ini 40, 20. Kemudian satu lubang itu Bapak tanam berapa bibit itu Pak? Kami 1 atau mungkin 2. Maksimal 2 ya? Iya, 1 kami sampai konsisten 2. sudah 6 musim. Jadi dari segi kebutuhan benih atau bibit Bapak lebih hemat ya. Sebelum Bapak menggunakan sistem ini, kebutuhan bibit untuk 1870 meter ini berapa kira-kira Bapak? Per hektar itu membutuhkan sampai 40 kg. Sekarang cukup insya Allah 15 kg. Luar biasa penghematan dari benih ya. Betul. Luar biasa. Petak yang Bapak miliki ini ada beberapa petak ya Pak ya? Ini Ya. semua sudah menggunakan produk NASA Pak ya? Sudah. Dalam olah tanahnya pertama apa yang Bapak gunakan? Kita kasih super NASA setelah pembajakan selesai Pak ya. Iya. Pada waktu pemupukan dasar. POC ya, pupuk organik cair. Ketika benih kita rendam, Ya. kita kasih itu. Kemudian Pestona. Kemudian pada waktu pemupukan 1, 2, 3 kita tambahkan juga pupuk organik cair, ditambah super NASA. Dan pada pemupukan terakhir masih kita tambah super NASA dan power nutrition. Penyemprotan 3 kali dalam masa umur padi itu umur 7 hari, umur 21, kemudian umur 40 hari Pak. Satu tangki itu 6 tutup pok NASA, Pestona 4 tutup, kemudian 1 tutup harmonik, dan sekitar 5 cc aero. Itu disemprotkan di pagi hari ya Pak ya? Betul, pagi hari. 1800 ini Bapak habis berapa super NASA Pak? Untuk olah tanah tadi setelah pembajakan. Kira-kira super nasanya 2 botol, kemudian 4 botol ya 4 maksudnya? botol ya? Iya, PUC Pak. Oh yang cair? Iya, kemudian pestonanya saya menghabiskan 1 botol, harmonik kira-kira 2 botol. Total biaya untuk pupuknya? Kurang lebih 250.000. Selain itu Bapak masih menggunakan pupuk makronya ya Pak ya? Masih 1 urea, 2 ponska. Kebutuhannya kami menghitung per hektar 500 kg. Jadi ya kira-kira 100 kg. 100 kilo ya total itu ya? Total sudah separuh ponska, separuh urea. Itu ada pengurangan makro nggak setelah Bapak menggunakan NASA ini Pak? Nah, kami Atau belum tetap Pak. saja? Oh, Kami masih tetap tetap ya? saja. Karena kami ingin optimalisasi produksi. Karena teori buku NASA itu kan bisa produksi sampai 15 ton. Memang saya belum. Kira-kira mencapai Bapak itu. yakin bisa mencapai segitu nanti? Saya yakin kalau semua teori yang diberikan oleh NASA dipenuhi bisa. Nah, tahapan awal dulu waktu Bapak sejak pertama menggunakan, Ya. jadi tadi Bapak katakan rata-rata baru 6,6 tonan ya. Ya. Bertahap sekarang sudah mencapai rata-rata di atas Setahun 10 yang ton lalu ya. pada musim yang baik ini optimal saya bisa sudah mencapai 12 ton per hektar. Dalam hitungan kalau dihitung per hektar ya Pak ya. Dengan produk yang sama seperti tadi ya Pak. Sama, betul. Nah, 6 kali periode tanam dengan menggunakan NASA ini Ya. juga dengan bibit atau benih yang sama Pak. Artinya tidak. jenisnya sama atau tidak? Tidak. 3 musim pertama kami menggunakan jenis Ciherang, rata-rata 10 ton per hektar. Kemudian yang keempatnya pakai Mekongga dengan jenis yang sama Mekongga, ini, ya. bisa keluar 2.400 kg. Yang kelima? Yang kelimanya saya pakai jenis varietas Conde. Karena menurut informasi juga varietas itu bisa mengurangi efek dari hawar daun bakteri Pak. Waktu itu keluar 1.900 karena pas musim penghujan. Musim ke-6 ini Bapak Ya. tanam dengan Mekongga ini, taksiran Bapak kira-kira akan keluar berapa ton ini Pak? Ya, kami memperkirakan yang mudah-mudahan 2 ton. Kami tidak menarget sampai ke 2.400 karena ini kekurangan air waktu itu. Oh, sempat kekurangan air Betul, Pak ya? karena ada rehabilitasi saluran air. Sekarang harga
kering panen ini. Kering yang Ini per kilogram 2.500. 2.500 ya. Menurut informasi sudah di atas HPP sedikit. 2.500 per Per kilogram. kilogram. Ya. Kami mendapat informasi dari Dinas Pertanian bahwa sistem pemanenan dengan menggunakan sabit non bergerigi itu tingkat kerotokannya merugikan petani sekitar 10-20%. Nah, kemudian kami berusaha mengorganisir anggota kelompok tani supaya beralih dari sabit biasa ke bergerigi. Kemudian juga perontokannya juga dilakukan dengan namanya thresher yang tidak menggunakan mesin atau pakai pedal saja, Pak. Efek pada tumbuhan padi ini sebelum kami menggunakan NASA itu tidak bisa tumbuh secara bersamaan, secara merata dari ujung sampai ke ujung yang lain, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah bisa rata sehingga waktu pemanenan itu sama. Umur tuanya sama. Kualitas gabah itu ketika dipanen itu gabahnya bening, bernas, dan kalau digiling itu berasnya sangat putih sekali sehingga konsumen itu sangat menyukai. Tidak pecah Pak ya? Tidak. Luar biasa. Kemudian itu dari berasnya ya. Kemudian kalau dari tanamannya ini sendiri, Ya. ini peningkatan itu disebabkan karena bobotnya atau karena anaknya meningkat Pak? Jika anakannya meningkat, Pak, Rata-rata dulu sebelum menggunakan NASA berapa Pak? antara 10 sampai 20. Kalau sekarang setelah menggunakan NASA? Antara 20 sampai 30. Saya sudah menggunakan NASA sejak mungkin kurang lebih 6 musim yang lalu. 6 musim yang lalu. Dan hasilnya itu alhamdulillah dari rata-rata 6 ton per hektar saya meningkat menjadi 10 ton lebih. Dengan hasil sekian, dengan hambatan tadi di air itu, kira-kira Bapak puas tidak Pak dengan hasil ini Pak? Saya sudah cukup puas. Tapi Bapak ke depan kira-kira masih tetap menggunakan NASA tidak Pak? Masih, Pak. Kami mengejar target produksi 15 ton per hektar itu, Pak. Luar biasa. Ya. Sesudah menggunakan NASA itu kalau pada musim hujan kita biasanya ada kena hawar daun bakteri ya. Dengan menggunakan NASA ini sudah bisa mengurangi, Pak, karena itu mengurangi kualitas. Jadi berasnya agak kebiru-biruan. Kalau sudah memakai ini, ya insya Allah bisa dijaga lah. Tingkat keputihan berasnya itu yang giling. Ya. Ini ada hama lain Pak? Daerah kami adalah endemik hama tikus, Pak. Kemudian bagaimana Pak solusinya dari daerah Bapak atau gabungan Bapak untuk mengatasi masalah gangguan tikus ini Pak? Solusinya adalah tanam serempak. Solusi yang hanya satu-satunya dan paling mungkin ringan. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000 Ya. sampai sekarang Sekarang ini 2009 alhamdulillah ya kelompok alhamdulillah. tani kami bisa panen terus. Nah, Bapak masih juga menggunakan pestisida kimia ya Pak? Enggak sama sekali. Berarti Tidak. ini betul-betul bisa dikatakan dari organik ya penggunaannya, Ya. hanya menggunakan pupuk makro saja. Betul. Mari kita bersama-sama dengan mohon ridho Allah bekerja bersama mengoptimalkan apa yang kita bisa mendayagunakan yang bisa dimanfaatkan, misalnya pupuk pelengkap atau nutrisi tanaman, salah satunya adalah NASA.